warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nihayatul Rahmah. Saya berasal dari Universitas Primagraha, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 6120 1230 219. Dengan adanya video kali ini, saya akan memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Bapak Elan Mailianto, Eskom MTI. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara mengimplementasikan teknologi di era digital saat ini. Selamat menonton. Selanjutnya yaitu teknologi memiliki berbagai fungsi penting dalam dunia pendidikan di Indonesia yang dapat kita ketahui, yaitu memiliki beberapa aspek utama, yaitu pertama yaitu aksesibilitas pendidikan pembelajaran jarak jauh. Nah, teknologi memungkinkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sehingga siswa di daerah terpencil dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Nah, e-learning dan kursus online. Platform e-learning menyediakan materi pendidikan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, membantu siswa dan guru untuk belajar tanpa batasan waktu dan tempat. Kedua yaitu efisiensi dan manajemen pendidikan. Sistem manajemen pembelajaran atau biasa disingkat dengan LMS, platform LMS membantu dalam mengelola kursus, menyimpan bahan ajar, serta memantau kemajuan siswa secara efisien. Administrasi digital. Teknologi membantu dalam digitalisasi administrasi sekolah seperti pendaftaran siswa, penjadwalan siswa, dan pengelolaan data siswa yang dapat mengurangi beban kerja manual. Yang ketiga yaitu pengembangan konten dan metode pembelajaran dengan konten yang interaktif dan multimedia. Teknologi memungkinkan pengembangan konten pembelajaran yang interaktif dan menarik seperti video, animasi, dan simulasi. Pembelajaran berbasis proyek dan gamifikasi. Metode pembelajaran berbasis proyek dan gamifikasi menggunakan teknologi yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. 4 yaitu personalisasi. Nah, personalisasi pembelajaran adaptive learning. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa melalui algoritma dan kecerdasan buatan atau AL . Analitik pendidikan. Menggunakan data analitik membantu guru memahami kemajuan dan kesulitan siswa sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat waktu. Kelima yaitu kolaborasi dan komunikasi. Nah, seperti alat kolaborasi seperti platform kolaborasi online seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Lalu dapat memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam proyek-proyek secara virtual seperti komunikasi yang efektif. Teknologi memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antar siswa, guru dan orang tua melalui email, chat, dan video conference. Selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Nah, di sini melibatkan berbagai aspek dan strategi untuk memastikan bahwa teknologi dapat secara efektif mendukung proses belajar mengajar. Nah, berikut di sini ada beberapa langkah dan inisiatif yang dapat diambil untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur teknologi seperti akses internet, perangkat teknologi, dan juga NFT. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan guru seperti program pelatihan, sertifikasi. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum berbasis teknologi seperti integrasi teknologi dalam mata pembelajaran, pelajaran khusus teknologi, kurikulum yang adaptif. Nah, yang keempat yaitu penggunaan platform digital seperti LMS atau kepanjangannya yaitu Learning Management System. Nah, terus learning, aplikasi mobile. Nah, ini juga sangat efektif bisa digunakan oleh siswa. Yang kelima yaitu pengembangan konten pembelajaran digital. Nah, seperti konten interaktif tentang pembelajaran, adapun AR dan VR, Open Education Resources atau OER. Nah, yang keenam yaitu kolaborasi
kolaborasi dan kemitraan. Nah, seperti kemitraan dengan industri teknologi, kolaborasi dengan institusi pendidikan. Nah, ini juga sangat bagus ya. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan monitoring. Nah, di sini ada seperti penilaian berbasis teknologi, analitik pendidikan. Nah, yang kedelapan yaitu literasi digital untuk semua. Nah, seperti program literasi digital dan juga kesadaran keamanan digital. Nah, yang kesembilan yaitu dukungan kebijakan dan regulasi, seperti kebijakan pemerintah dan standar pedoman. Nah, yang 10 yaitu inovasi dan penelitian, seperti riset dan pengembangan, pilot project. Nah, dengan langkah-langkah ini, integrasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin digital. Teknologi memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Nah, beberapa manfaat utama teknologi dalam pendidikan di Indonesia yaitu yang satu adalah aksesibilitas yang lebih luas. Nah, di sini bisa melakukan pembelajaran dalam jarak jauh. Nah, terus platform e-learning. Nah, platform seperti Google Classroom, Moodle, dan aplikasi lokal menyediakan akses ke materi pendidikan kapan saja dan di mana saja ketika siswa itu ingin melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Nah, contohnya seperti konten multimedia, menggunakan video animasi dan simulasi, membuat proses belajar lebih menarik dan membantu siswa memahami konsep yang sedang dipelajari. Dan selanjutnya itu seperti game edukasi. Nah, gamifikasi pembelajaran membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. Yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Nah, seperti adaptive learning. Nah, teknologi memungkinkan menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Nah, selanjutnya itu analitik pendidikan. Nah, data analitik membantu guru memahami kemajuan dan kesulitan siswa sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat waktu. Nah, yang keempat yaitu efisiensi administrasi. Nah, sistem manajemen pembelajaran atau biasa disingkat dengan LMS. LMS membantu dalam mengelola kursus, menyimpan bahan ajar, dan memantau kemajuan siswa secara efisien. Selanjutnya itu administrasi digital. Nah, digitalisasi administrasi sebagai untuk mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Nah, yang kelima yaitu peningkatan keterampilan digital. Nah, seperti literasi digital. Nah, penggunaan teknologi dalam pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting di era modern saat ini. Selanjutnya yaitu kesiapan kerja. Nah, teknologi memberikan siswa keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti pemrograman, analisis data, dan penggunaan teknologi informasi. Yang keenam yaitu kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Nah, seperti alat kolaborasi. Nah, seperti platform kolaborasi online memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam proyek-proyek secara virtual. Nah, komunikasi efektif. Teknologi memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antar siswa, guru, dan orang tua melalui email, chat, dan video conversation. Nah, yang ketujuh yaitu peningkatan kualitas pengajaran. Nah, adanya pelatihan seperti pelatihan guru, teknologi memungkinkan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru melalui kursus online dan webinar. Selanjutnya itu sumber belajar global. Selanjutnya itu 8 inovasi dalam metode pembelajaran. Nah, pembelajaran contohnya seperti pembelajaran berbasis proyek. Nah, teknologi mendukung metode pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, contohnya dan seperti AR dan VR, teknologi augmented reality atau biasa disingkat dengan AR dan virtual reality atau VR menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan membantu siswa memahami konsep abstrak. 9 yaitu evaluasi dan umpan balik yang lebih cepat, penilaian digital. Nah, penilaian dan ujian dapat dilakukan secara online yang memungkinkan penilaian yang lebih cepat dan akurat. Nah, umpan balik real time. Guru dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa, membantu mereka untuk segera memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman.
Jika kamu tidak sanggup merasakan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Brave to try, never afraid. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.